kembali kepada saya. Perkenalkan, nama saya Alwin Tardegi. Pada saat ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait masalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah terkait masalah pengambilan keputusan di SMK Negeri 2 Kayu. Baik Pak, apa kabarnya Pak hari ini Pak? Baik Pak, sebelumnya saya mohon maaf Pak, mungkin minta waktu sedikit Pak. Saya ingin melakukan wawancara terkait pengalaman-pengalaman Bapak yang Bapak lakukan selama di SMK Negeri 2 dalam mengambil keputusan Pak. Mungkin Bapak bisa saya minta bagaimana Bapak dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak ya. Yang pertama Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Sebab memang dengan tugas sekolah itu harus bisa melihat permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita, akhirnya bisa kita selesaikan. Masuk dilema etika ini. Nah, dilema etika ini kalau kita lihat, memang untuk mengambil suatu keputusan itu bisa dianggap sebagai keputusan yang berat, ya. Di satu sisi kita mau menegakkan kedisiplinan, di satu sisi kita memperhatikan jiwa sosial. Jadi tentunya kalau persoalan seperti ini, masalah seperti ini, kami harus mengidentifikasi dulu atau mencari tahu penyebab adanya permasalahan di dilema etika ini. Tentunya kalau seumpama sudah kami verifikasi ya, kami tentunya mempertimbangkan suatu keputusan yang mana sebelum memutuskan dan dampaknya sudah diputuskan. Nah, kalau seumpama kami masih berat, tentunya kami minta pendapat mungkin dari wakil sekolah atau memang yang senior yang bisa memberikan solusi atau dengan musyawarah dengan kawan-kawan yang lain. Mungkin seperti itu untuk memberikan suatu keputusan yang berpihak tidak merugikan kedua belah pihak. Terima kasih Pak. Kita mungkin masuk pertanyaan kedua Pak ya. Nah, pertanyaan kedua ini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SMK Negeri 2 Kayu ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi bahwa mengambil keputusan yang semuanya mengandung nilai kebajikan itu perlu kehati-hatian, sebab nanti kalau kita tidak hati-hati memutuskan, nanti ada sesuatu yang keputusan-keputusan yang akan dijalankan tidak searah dengan apa yang kita kehendaki. Jadi jadi tentunya tadi verifikasi permasalahan ya, kalau memang itu berimbang antara permasalahan dengan alasan yang tepat bagi seumpama satu guru yang bermasalah, ya kita lihat kepentingan dari segi hukum, kedisiplinan, dari hubungan sosial antara bawahan dengan atasan itu kita perhatikan semua, sehingga nanti tidak ada keputusan yang merugikan kebijakan dan merugikan guru itu sendiri. Jadi kita harus sama-sama mencari solusinya. Kalau memang itu
diambil jalan tengahnya yang apa namanya sehingga posisi keputusan ini bagus ya kita pertimbangkan. Baik Pak. Baik Pak, kita akan masuk ke pertanyaan ketiga ya Pak ya. Ya, Nah, kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Kalau untuk mengambil keputusan, kalau pertama ya tadi kita kembali lagi kita menganalisa masalahannya. Kemudian sebatas kemampuan saya bisa menyelesaikan sendiri, mungkin tanpa bantuan kawan-kawan. Kalau memang itu keputusan yang tidak terlalu berat, tapi kalau memang keputusan yang harus apa namanya mencari tahu permasalahan yang detail, kemudian berat, kemudian apa namanya merugikan pihak yang diberikan keputusan, ya tentunya musyawarah lagi dengan guru-guru lain dan kawan-kawan lain. Sehingga ya itu tadi ujung-ujungnya ya tugas kita laksanakan nyaman, kemudian silaturahmi dengan kawan-kawan dalam suatu tugas di sekolah ini ya tetap terjadi. Baik Pak, kita lanjutkan Pak ya ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika ini Pak? Sebenarnya apa namanya pengambilan keputusan itu memang harus kita musyawarah ya. Jadi segala sesuatunya kalau memang itu memang sekali lagi kalau permasalahan yang berat tentunya harus melalui musyawarah baik dari guru yang bersangkutan maupun mengambil pendapat. Tapi apa namanya tentunya ini harus dipertimbangkan sedetail mungkin, sebaik mungkin sehingga ya tadi apa namanya sehingga apa keputusan itu yang kita ambil tetap efektif dan selalu dijalankan. Kemudian Pak, terkait dari pertanyaan tadi Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika ini Pak? Tantangannya seperti apa Pak? Tantangannya seperti ini. Tantangan yang paling berat sebenarnya kalau kita mengambil keputusan antara menegakkan kedisiplinan dengan jiwa sosial. Nah itu kayaknya bentrok. Ya. Kita mau apa namanya kita mau tegas, sementara ada hubungan kekeluargaan harus dijaga. Itu yang. Tapi tantangannya Pak ya. Ya, tapi untuk mengambil satu keputusan yang tentunya dua kita harus pakai menegakkan apa namanya solusi terbaik ya, solusi terbaik memang kalau menegakkan keadilan, menegakkan apa namanya keputusan yang sifatnya disiplin, yang harus dilakukan apa namanya kekeluargaan juga sehingga keputusan itu bisa diterima dengan baik. Nah kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Kemudian ketika ada permasalahan, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau sesuai jadwal atau bentuk dan prosedur apa Pak yang kira-kira Bapak lakukan Pak? Kalau sih secara program itu memang ada terjadwal dari pembinaan guru ya, terutama di setiap semester itu ada namanya evaluasi, kemudian monitoring, pengembangan karir. Kemudian juga ada sifatnya insidental ya, kalau seumpama memang mendesak waktunya berkaitan dengan hubungan pribadi dengan tugas itu insidental. Tapi kalau yang berhubungan dengan akademik, dengan tugas-tugas ya ada jadwalnya, terutama pengembangan karir teman kita, guru kita. Tapi kalau memang sifatnya insidental itu harus diselesaikan di tempat di ruangan, diadap baik-baik, kemudian seperti apa, sehingga ya solusi-solusi yang kita ambil ada merupakan solusi yang memang benar-benar solusi. Baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan
dalam kasus-kasus di lain? Kalaupun masalah faktor-faktor untuk mempermudah mengambil keputusan dalam D5 etika ini, pertama kami berpedoman kepada aturan-aturan disiplin. Ya. Tentunya juga kalau seumpama itu dipakai terus itu tidak mungkin. Karena apa? Kita ada hubungan sosial antara manusia dengan manusia, antara atasan dan bawah. Tentunya kalau seumpama orang-orang yang bisa mulai memasukkan tentunya ada, ya, terutama Buadil, kemudian Kaprok, terus Guru Senior, itu kita ambil pertimbangan. Jadi tidak semata-mata aturan kedisiplinan itu kita pakai, tetapi juga ada orang-orang tertentu kita pilih yang bisa memberikan suatu pendapat sehingga solusinya juga baik. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Oh ya, banyak. Ini terakhir mungkin Pak ya. Dan dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih Pak kira-kira yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan seperti ini Pak? Dalam mengambil keputusan, pengalaman kami dalam selama ini mengambil keputusan itu memang suatu permasalahan ada yang benar-benar sulit, ada yang sedang, ada yang yang agak-agak mudah atau enteng. Tapi pada dasarnya kalau pengambilan keputusan itu berdasarkan atas persoalan. Baik Pak. Saya rasa sudah cukup Pak ya dari beberapa pertanyaan yang tadi saya beri sampaikan kepada Bapak. Tentunya mungkin menurut harapan kita semua Pak ya, dari Bapak selaku pimpinan di SMK Negeri Bogor ini dalam pengambilan keputusan tentunya Pak kembali kepada nilai-nilai kebajikan yang tentunya Pak ya yang disampaikan diberikan kepada seluruh warga sekolah. Baik Pak, saya rasa itu saja Pak yang wawancara kita hari ini. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikianlah kegiatan kami dalam melaksanakan wawancara menyangkut masalah pengambilan keputusan yang berbasis dari etika sebagai pemimpin, dan tentunya mudah-mudahan dalam percakapan ini bisa bermanfaat bagi kita sebagai warga sekolah. Dan saya rasa Pak terima kasih Pak ya atas Pak pengalaman Bapak, informasi Bapak bisa sampaikan kepada kami. Kedua ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan setelah Bapak pilih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung etika? Itu memang agak sulit karena keduanya kalau kita menyikapikan benar semua ya. Jadi kita juga harus bijak dengan menentukan itu. Yang jelas pertama langkah yang kita lakukan adalah analisis kasus ya. Kemudian siapa-siapa yang terkait dengan kasus kita libatkan semua. Guru juga dilibatkan, warga sekolah juga tahu. Terutama yang biasa sering saya libatkan adalah mereka-mereka yang bisa dikatakan kategori senior, guru-guru senior yang memang asli dari pribumi situ, asli orang situ, yang sehingga dia punya basic latar belakang yang tahu betul sosial culture-nya, sosial culture-nya tahu dengan muridnya, dengan orang tua, pasti dengan kalau Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan ketiga Pak ya. Nah, pertanyaan ketiga ini Pak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Selama ini saya kira tidak terlalu ini ya Pak. Langkah yang saya lakukan ya melihat dari sebesar apa kasus itu timbul. Kalau memang itu kasus yang katakanlah untuk bisa selesai pada saat itu ya diselesaikan saat itu ya. Kalau memang itu melibatkan orang banyak, ya kita harus menyusun plan yang lebih berat lagi. Melibatkan orang-orang tadi, mereka. Jadi jangan meninggalkan, pokoknya ada dewan guru di sana, ada tokoh masyarakat, ada komite, ya kan, ada juga stakeholder, kepentingan kita dilibatkan. Makanya kita
kita tidak boleh memihak. Itu tidak ada keterpihakan ke individu atau yang masa yang besar gitu kan. Itu melawan masyarakat luas, terutama yang pihak sekolah kan. Itu kan untuk yang orang banyak gitu ya, orang banyak. Sementara ini hanya individu ya. Maka di situ sikap manajerial secara pemimpin harus bijak betul. Walaupun semuanya benar, keputusan itu benar itu dan itu benar, dilemanya kan di situ. Jadi, tapi kalau saya sebagai leadership itu yang saya lakukan adalah masih membuat kepada kepentingan sekolah, apapun itu. Jadi sekolah yang lebih utama, iya lebih utama itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjutkan ke selanjutnya ya Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti ini Pak? Langkah yang sangat efektif itu kita sudah memilih orang-orang yang memang punya kompetensi di situ. Kemudian orang-orang atau guru-guru, dewan guru yang sudah lama mengajar di situ. Kemudian guru yang memang asli domisili di situ. Jadi itulah ya kira modalnya. Itu saya kira langkahnya tidak terlalu banyak. Punya orang yang kompeten di situ, ya di bidang itu untuk menyelesaikan dilema etika dengan moral. Nah, ini tidak usah lakukan untuk apa berbagi dengan bawahan bukan partner kita, itu mau minta bantuan dengan siapa? Saya berdayakan semuanya Pak, saya berdayakan dari teman-teman yang ada di sini. Pokoknya harus belajar saja. Dengan seperti itu akan kita bisa mencari kepada masyarakat seperti itu langkah-langkah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada tantangan saya kira pertama ya Pak, satu kepentingan itu, satu kepentingan orang banyak. Mana itu masalahnya kita tentukan? Iya. Nah, kalau kan kepemimpinan, mau tidak mau kan yang dibelakan mesti benar banyak, karena itu hanya peserta diri kita banyak kan dari situ, bukan individunya yang dimenangkan. Maka kita melihat apa yang kita ambil keputusan, apakah kemudian ada efeknya atau ada ya dampaknya gitu kan. Ketika kami keputusan itu, ada dampaknya tidak. Tapi mau tidak mau, ketika dibenturkan kepada dua pilihan itu, maka orang banyak yang lebih utama. Iya. Kemudian lanjut Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, kemudian etika ketika ada permasalahan, apakah langsung penyelesaian di tempat atau sesuai dengan jadwal yang Bapak berikan Pak? Untuk hal ini saya kira fleksibel ya, relatif. Jadi sesuai dengan tadi dilema etika yang itu sebesar apa. Jadi sifatnya tidak kaku sih. Jadi sesuai dengan sikon. Kalau memang kasus itu tidak terlalu ini ya saat itu juga harus saya selesaikan. Jadi dengan melibatkan langsung mereka yang terkait dengan masalah itu, kemudian orang-orang di situ kita sebagai mediasinya ada, termasuk ya nanti eksekusinya ya kita di keperpihakan harus tahu dari pihak leadership kepala sekolah. Ya seperti itu langkahnya. Jadi jangan terpacu dengan satu prosedural yang macam ini. Ya, kalau saat itu bakal bahaya, ada dampak efeknya ke sekolah lebih ngeri tuh. Maka tindakan itu harus sesuai perlakuannya sesuai kasus besar kecilnya kasus itu. Sikon Pak. Baik Pak. Menarik sekali Pak. Ya. Nanti Pak ya. Ini sudah. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus Pesan sebentar. Saya kira faktornya yang pertama internal ya, dari kekompakan semua dari seluruh dewan guru, warga sekolah yang internal dulu. Kalau internal sudah kondusif, sudah sinergis, ya kan? Saya kira sudah tidak lagi punya masalah kita. Nah, masalahnya kan kalau menjadi konflik dalam itu. Jadi itu masalahnya. Jadi selama ini alhamdulillah manajemen saya bukan yang saya terapkan dengan manajemen atau jadi fair ya, sebagainya lah apa namanya, tapi kepada memperbesar demokrasi, ya. Jadi share, kemudian solusi kita cari seperti itu lebih nyaman ternyata Pak. Ya, lebih nyaman. Dengan mengandalkan tadi, termasuk yang saya sebutkan di awal tadi kan, orang-orang senior, orang berhasil di situ. Itu potensi kita, ya. Itu ya potensi kita itu.
Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Ah, Ya, pertanyaan terakhir ini, Pak, ya. Dan dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Amerika, Pak? banyak. Tapi yang paling saya rasakan ya di perjalanan karir saya itu kita lebih merasa berpikir. Jadi banyak masalah kita lebih berpikir. Sekarang penuh tentunya, Pak, ya. Kemudian muncul yang namanya muncul itu ya, Pak. ya efeknya itu adalah kebijaksanaan. Jiwa yang bijaksana jika mau mengambil keputusan itu pengalaman berharga itu mungkin yang dua hal yang saya rasakan. Kalau yang lainnya saya kira ya sama orang merasakan. Tapi itu yang lebih hebat ya. Saya kira rasakan itu ya kalau orang sudah bijak pasti tidak akan salah mengambil keputusan. Dan Benar-benar, Pak. yang bahaya itu kan dengan arogansi kita, kemudian dengan ego kita lakukan salah, kita berusaha merugikan orang lain. Itu yang kita pikirkan ke depan. Jadi alhamdulillah selama ini sinergi, kekompakan, kemudian koordinasi, komunikasi, actionnya juga sudah bagus. Baik, Pak, kami tetap Pak pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak, ya. Terima kasih, Pak, ya. Sama-sama. Baik, teman-teman calon guru penggerak hebat, demikianlah wawancara singkat antara saya Ali Karnegie, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Angkatan Hilir bersama Bapak Kepala Sekolah dari SMK Negeri 1 Petir atau Primary Timur. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.